Identifikasi bisnis IT strategis. Perusahaan membutuhkan kerangka kerja strategis yang dapat menjembatani kesenjangan antara sekedar menyambungkan ke internet dan memanfaatkan kekuatannya untuk keunggulan kompetitif. Aplikasi internet yang paling berharga memungkinkan perusahaan mengatasi hambatan komunikasi dan membangun koneksi yang akan meningkatkan produktivitas, merangsang pengembangan inovatif dan meningkatkan hubungan pelanggan. Teknologi internet dan aplikasi e-bisnis dan e-commerce dapat digunakan secara strategis untuk keunggulan kompetitif, seperti yang ditunjukkan teks ini berulang kali. Namun untuk mengoptimalkan dampak strategis ini, perusahaan harus menilai strategis dari aplikasi tersebut. Akan ditampilkan gambar di mana metrik pemosisian atau positioning strategis yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi di mana harus memusatkan penggunaan teknologi strategis internet untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Mari kita lihat strategi yang diwakili oleh setiap kuadran dari matriks ini. Cost and efficiency improvement, peningkatan biaya dan efisien. Kuadran ini menunjukkan kurangnya konektivitas internal perusahaan, pelanggan dan pesaing, serta penggunaan TI melalui internet dan jaringan lain. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah fokus pada peningkatan efisiensi dan penurunan biaya dengan menggunakan internet dan WWW World Wide Web sebagai cara cepat dan murah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Penggunaan email serta obrolan, grup diskusi, dan situs web perusahaan adalah contoh yang khas. Performance improvement in business, peningkatan kinerja dalam efektivitas bisnis. Di sini perusahaan memiliki tingkat konektivitas internal yang tinggi dan tekanan untuk meningkatkan proses bisnisnya secara substansial. Tetapi konektivitas eksternal oleh pelanggan dan pesaing masih rendah. Direkomendasikan sebuah strategi untuk membuat perbaikan besar dalam efektivitas bisnis. Misalnya, penggunaan internal yang luas dan teknologi berbasis internet seperti intranet dan extranet, serta substansial dapat meningkatkan berbagi informasi dan kolaborasi dalam bisnis dengan mitra dagangnya. Perencanaan aplikasi bisnis. Proposal IT untuk menangani prioritas bisnis strategis dan perencanaan pengembangan aplikasi. Perencanaan arsitektur bisnis IT menggabungkan metode perencanaan strategis, SWOT, dan lain-lain dengan metodologi pemodelan dan pengembangan terkini. Proses perencanaan aplikasi bisnis dimulai dengan fase strategi perusahaan bisnis. Bisnis dan TI telah terjadi. Gambar ini menunjukkan bahwa proses perencanaan aplikasi mencakup evaluasi proposal yang dibuat oleh manajemen TI perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi untuk mencapai prioritas bisnis yang dikembangkan sebelumnya dalam proses perencanaan. Kemudian eksekutif perusahaan dan manajer unit bisnis mengevaluasi kasus bisnis untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan bisnis elektronik yang diusulkan berdasarkan prioritas bisnis strategis yang mereka putuskan, paling diinginkan atau diperlukan pada saat itu. Akhirnya, perencanaan aplikasi bisnis melibatkan pengembangan penerapan aplikasi bisnis serta mengelola pengembangannya. Kita akan membahas pengembangan aplikasi dan proses implementasi di bagian selanjutnya. Perencanaan arsitektur e-bisnis. Perencanaan arsitektur bisnis elektronik menggabungkan metode perencanaan strategis kontemporer, misalnya analisis SWOT dan skenario perencanaan alternatif dengan pemodelan bisnis yang lebih baru dan metodologi pengembangan aplikasi, misalnya pengembangan berbasis komponen. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini, inisiatif e-bisnis strategis termasuk tujuan strategis, kendala, dan persyaratan dikembangkan berdasarkan analisis SWOT dan metode perencanaan lain.
Pengembangan aplikasi kemudian menggunakan metode rekayasa proses bisnis untuk menentukan bagaimana persyaratan bisnis strategis akan diimplementasikan. Mereka menggunakan model, organisasi, proses, dan data untuk membuat proses bisnis elektronik internal dan antar perusahaan baru di antara pelanggan, perusahaan pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Aplikasi e-bisnis dan e-commerce berbasis komponen, kemudian dikembangkan untuk mengimplementasikan proses bisnis baru, menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan komponen data yang disimpan dalam repositori model bisnis yang dapat digunakan kembali, dan komponen aplikasi. Tentunya kegiatan rekayasa proses bisnis dan pengembangan aplikasi berbasis komponen didukung oleh infrastruktur teknologi perusahaan. Ini mencakup semua sumber daya arsitektur TI serta teknologi pengembangan komponen yang diperlukan. Jadi perencanaan arsitektur bisnis menghubungkan pengembangan strategis dengan pemodelan bisnis dan metodologi pengembangan komponen untuk menghasilkan aplikasi e-bisnis strategis yang dibutuhkan perusahaan. Tantangan implementation. Banyak perusahaan yang merencanakan dengan sangat baik, namun hanya sedikit yang menerjemahkan strategi menjadi tindakan. Meskipun manajemen senior secara konsisten mengidentifikasi bisnis elektronik sebagai area peluang besar dan di mana perusahaan membutuhkan kapabilitas yang lebih kuat, implementasi merupakan tanggung jawab manajerial yang penting. Karakteristik yang menarik dari kata implementasi adalah dapat diterapkan sebagai kata benda atau kata kerja. Di satu sisi, implementasi adalah peristiwa yang terjadi. Sistem telah diimplementasikan. Dalam arti lain, implementasi dapat dianggap sebagai proses yang diterapkan untuk mempengaruhi suatu hasil. Terlepas dari itu, implementasi hanya melakukan apa yang Anda rencanakan. Anda dapat melihat implementasi sebagai proses yang menjalankan rencana untuk perubahan dalam strategi bisnis dan aplikasi yang dikembangkan dalam proses perencanaan yang kita bahas di awal pada bab ini. Implementasi TI. Pindah ke lingkungan e-bisnis melibatkan perubahan organisasi yang besar bagi banyak perusahaan besar dan global. Menjadi bisnis elektronik atau e-bisnis adalah perubahan organisasi besar keempat atau kelima yang telah dialami sejak awal tahun 1980-an. Banyak perusahaan yang telah melalui satu putaran atau lebih rekayasa ulang proses bisnis atau BPR, Business Process Reengineering, instalasi dan peningkatan besar-besaran dari sistem ERP, meningkatkan sistem lama agar sesuai dengan J2K, membuat pusat layanan bersama, menerapkan manufaktur just in time, mengotomasikan tenaga penjualan, pembuatan kontrak, dan tantangan utama terkait pengenalan mata uang euro. Melaksanakan rencana strategis yang dikembangkan dalam proses perencanaan. Penerapan strategis dan aplikasi e-bisnis baru adalah katalisator terbaru untuk perubahan besar organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Pindah ke e-bisnis melibatkan perubahan organisasi yang besar. Gambar ini mengilustrasikan dampak dan tingkat serta ruang lingkup perubahan bisnis yang diperkenalkan oleh aplikasi teknologi informasi ke dalam suatu organisasi. Misalnya menerapkan aplikasi seperti pemrosesan transaksi online, membawa efisiensi ke fungsi tunggal atau proses bisnis inti. Namun penerapan aplikasi e-bisnis seperti manajemen sumber daya perusahaan atau manajemen hubungan pelanggan memerlukan rekayasa ulang proses bisnis inti secara internal dan dengan mitra rantai pasok, sehingga memaksa perusahaan untuk membuat model dan menerapkan praktik bisnis oleh perusahaan terkemuka di industri mereka. Tentu saja setiap inisiatif bisnis baru yang besar dapat memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan kembali lini bisnis intinya, mempercepat perubahan dramatis dalam seluruh rantai nilai antar perusahaan dari suatu bisnis. Ini adalah 10 tantangan besar dalam mengembangkan dan menerapkan portal perusahaan intranet dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang dilaporkan oleh 100 perusahaan. Resistansi dan keterlibatan end user atau pengguna akhir.
Setiap cara baru dalam melakukan sesuatu akan menimbulkan penolakan dari orang-orang yang terpengaruh. Misalnya penerapan teknologi, pendukung kerja baru dapat menimbulkan ketakutan dan penolakan karyawan untuk berubah. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah contoh utama aplikasi e-bisnis utama untuk banyak perusahaan saat ini. Ini dirancang untuk menerapkan strategi bisnis menggunakan IT untuk mendukung fokus layanan pelanggan total untuk semua area perusahaan. Namun, proyek CRM memiliki sejarah kegagalan yang tinggi dalam memenuhi tujuan mereka. Misalnya, menurut laporan dari Meta Group, 55% hingga 75% proyek CRM gagal memenuhi tujuan mereka. Sehingga, sebagai akibat dari masalah otomatisasi tenaga penjualan dan masalah budaya yang belum terselesaikan, staf penjualan yang sering kali menolak untuk atau bahkan takut menggunakan sistem CRM. Salah satu kunci untuk memecahkan masalah resistansi penggunaan akhir terhadap teknologi informasi baru adalah pendidikan dan pelatihan yang tepat. Yang lebih penting adalah keterlibatan pengguna akhir dalam perubahan organisasi dan mengembangkan sistem informasi baru. Organisasi memiliki berbagai strategi untuk membantu mengelola perubahan bisnis, dan salah satu persyaratan dasarnya adalah keterlibatan dan komitmen manajemen puncak dan semua pemangku kepentingan bisnis yang dipengaruhi oleh proses perencanaan yang kita jelaskan sebelumnya di bab ini. Partisipasi langsung pengguna akhir dalam perencanaan bisnis serta proyek pengembangan aplikasi sebelum sistem baru diimplementasikan sangat penting dalam mengurangi potensi penolakan pengguna akhir. Itulah mengapa pengguna akhir seringkali menjadi anggota tim pengembangan sistem atau melakukan pekerjaan pengembangan mereka sendiri. Keterlibatan tersebut membantu memastikan bahwa pengguna akhir menganggap kepemilikan sistem dan bahwa desainnya memenuhi kebutuhan mereka. Sistem yang cenderung merepotkan atau membuat pengguna frustasi tidak bisa menjadi sistem yang efektif. Tidak peduli betapa elegannya mereka secara teknis dan seberapa efisiennya mereka memproses data. Sebagai contoh, gambar di sini mengilustrasikan beberapa kendala utama sistem manajemen pengetahuan dalam bisnis. Perhatikan bahwa penolakan pengguna akhir untuk berbagai pengetahuan adalah hambatan terbesar dalam penerapan aplikasi bisnis manajemen pengetahuan. Mari kita lihat contoh dunia nyata yang menyoroti penolakan terhadap perubahan dan apa yang dilakukan satu perusahaan. Manajemen perubahan, change management. Mengelola perubahan organisasi itu penting dan bisa jadi sulit. Orang adalah fokus utama. Proses manajemen perubahan, 8 langkah ini hanyalah salah satu cara untuk melihat manajemen perubahan. Gambar ini mengilustrasikan beberapa dimensi utama dari manajemen perubahan, serta tingkat kesulitan dan dampak bisnis yang terlibat. Perhatikan beberapa proses dan faktor teknologi yang terlibat dalam implementasi strategi dan aplikasi bisnis IT, atau perubahan lain yang disebabkan oleh pengenalan teknologi informasi baru ke dalam perusahaan. Beberapa faktor teknis yang terdaftar, seperti integrator, sistem, dan outsourcing, akan dibahas lebih rinci di bab selanjutnya. Misalnya, integrator sistem adalah perusahaan konsultan atau kontraktor luar lainnya yang mungkin dibayar untuk memikul tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi e-bisnis baru, termasuk merancang dan memimpin aktivitas manajemen perubahannya. Selain itu, perhatikan bahwa faktor memiliki tingkat kesulitan tertinggi dan faktor terlama untuk menyelesaikan setiap dimensi manajemen perubahan. Dengan demikian, orang adalah fokus utama dari manajemen perubahan organisasi. Ini termasuk aktivitas seperti mengembangkan cara inovatif untuk mengukur, memotivasi, dan menghargai kinerja. Penting untuk merancang program untuk merekrut dan melatih karyawan dalam kompetensi inti yang dibutuhkan di tempat kerja yang berubah. Manajemen perubahan juga melibatkan analisis dan pendefinisian semua perubahan yang dihadapi organisasi, serta mengembangkan program untuk mengurangi risiko dan biaya untuk memaksimalkan manfaat perubahan.
Misalnya menerapkan aplikasi e-bisnis baru seperti manajemen hubungan pelanggan atau CRM, mungkin melibatkan pengembangan rencana tindakan perubahan, menugaskan manajer terpilih sebagai sponsor perubahan, mengembangkan tim perubahan karyawan, dan mendorong komunikasi terbuka dan umpan balik tentang perubahan organisasi. Beberapa taktik utama yang direkomendasikan pakar perubahan meliputi melibatkan sebanyak mungkin orang dalam perencanaan dan aplikasi bisnis elektronik pengembangan, menjadikan perubahan terus-menerus sebagai bagian budaya yang diharapkan, memberitahu semua orang sebanyak mungkin tentang segala hal yang sesering mungkin, lebih disukai secara langsung, memanfaatkan insentif dan pengakuan finansial secara liberal, bekerja dalam budaya perusahaan, bukan di sekitarnya.